Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan Daud menjadi raja. Alkitab berkata, sejak Daud diurapi oleh tua-tua Israel, ya Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian ya dikatakan Daud semakin sukses karena dia disertai Tuhan, dan akhirnya dikatakan di sana dia merebut daerah-daerah ya. Daud menduduki kota-kota, bahkan kuasanya semakin meluas sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jadi ingat, penyertaan Tuhan itu kunci segala-galanya dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik 11 ayat yang ke-10. Judul perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel. Ya, dikatakan di sana dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan demi kemenangan itu adalah pemberian Tuhan, dikatakan di sana ya. Karena Tuhan menyertai saudara ya, dan pahlawan-pahlawan Daud itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ayat 15, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara-tentara Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu 3 orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya pada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara, ya kalau kita lihat di sini, bayangkan ketika itu Daud sedang kehausan, saudara. Dan dia berkata bahwa dia ingin minum air ya. Daud bilang sekiranya kalau ada orang yang mau memberi aku minum dari air sumur di Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Daud itu punya sebuah keinginan, timbul keinginan di dalam hatinya. Ya, lalu ada 3 orang menerobos perkemahan orang Filistin, dan mereka menimba air dari sumur yang ada di Betlehem itu, yang dekat pintu gerbang, dan mereka membawa itu kepada Daud karena Daud lagi pengen minum ya. Daud mengetahui saudara bahwa 3 orang prajuritnya itu pergi ke Betlehem itu untuk mengambil air di sumur itu. Mereka itu menembus pendudukan atau daerah kekuasaan orang Filistin, yang dimana di situ orang Filistin semua sedang ada di sana. Jadi itu artinya nyawa taruhannya hanya untuk pergi mengambil air bagi Raja Daud untuk dia bisa minum. Makanya ketika 3 orang prajurit Daud datang kembali membawa air yang dari sumur di Betlehem itu, mereka serahkan kepada Daud. Daud tidak jadi meminumnya, melainkan dipersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Wow, saudara, karena Daud tahu untuk mengambil air itu nyawa taruhan dari prajurit-prajuritnya, makanya Daud itu tidak tega minum air itu, tetapi dia persembahkan untuk Tuhan air itu. Dia tidak jadi minum, saudara. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin hari ini kita rasa sangat berharga di hidup kita, itu bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saudara.
ya hidup kita, masa depan kita, bahkan apapun yang kita rasa itu berharga. Mari kita belajar untuk mempersembahkannya bagi Tuhan, saudara ya. Kita mau terus belajar agar kita ini mendapat perkenanan Tuhan dalam hal keuangan, di dalam segala hal kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan ya Daud tidak minum, tapi ya dia persembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud mengesampingkan keinginannya yang begitu luar biasa, dia sedang kehausan. Tapi dia memilih untuk memberi yang terbaik dulu bagi Tuhan. Dan Tuhan pasti memperhitungkan orang-orang seperti itu. Ayat 19 katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi ya orang itu luar biasa, saudara. Ketika orang diurapi Tuhan dan dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Tuhan juga memberikan para prajurit, orang-orang yang di sekelilingnya adalah orang-orang yang luar biasa, berani mati, berani berkorban hanya untuk ya raja mereka. Karena itu saudara, ya biarlah kita terus juga mau sungguh-sungguh mencari perkenan Tuhan, supaya Tuhan juga kirim di sekeliling kita orang-orang yang baik, orang-orang yang menyiapkan segalanya, ya, dan itulah ya anugerah Tuhan. Daud bilang, masa aku harus meminum ya air yang itu adalah ya dikatakan air yang taruhannya adalah darah dan nyawa dari para prajuritnya. Ya, dan dikatakan di sana 20, Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ayat 21, di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsil. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, orang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. 25, sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. 26, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Hador, Heles orang Peoloni, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser ya orang Anatot, ya bahkan Sibkai orang Husa, Ila orang Amon, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, ya Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer. Ini nama-nama orang semua, saudara nanti bisa baca sendiri. Ya, lanjut ayat 42, Adina anak Sisa orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Ini juga masih nama-nama sampai pada ayat yang ke-47. Saudara, kita lihat di sini satu hal yang kita bisa tangkap dari kisah ini, bahwa waktu kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan juga memberi orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Karena itu saudara, mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan, agar dalam hidup kita juga kita boleh terus ya ada di dalam hal-hal yang luar biasa, sebab Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat
Hari ini kami boleh mendengarkan misbah doa, renungan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi terus kuat di dalam Tuhan, agar iman kami bertumbuh dalam Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan hutang piutang, yang menjual aset. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Ketika kami bertobat, maka Tuhan turut bekerja. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, pemulihan keluarga, rumah tangga, suami, anak-anak, istri, orang tua, semua boleh dipulihkan Tuhan, sebab Engkau yang berdaulat. Kami juga berdoa, lepaskan yang terikat Tuhan, bebaskan yang terbelenggu, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah mereka menghormati Tuhan senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan, maka kami akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi di hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.